Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah semua hiruk-pikuk hidup, di balik rutinitas yang menekan dada, ada satu ruang sunyi di dalam dirimu yang terus memanggil. Bukan dengan suara, bukan dengan kata, tetapi dengan sebuah rasa yang membuat hatimu berhenti sejenak, lalu bertanya, siapa yang sebenarnya sedang mengetukku dari dalam? Mungkin selama ini kau mencari Allah melalui mata, telinga, dan pikiran. Tapi pernahkah kau bertanya, bagaimana jika Dia justru memperkenalkan dirinya lewat sesuatu yang jauh lebih halus? Lewat rasa yang tak bisa kau jelaskan, namun begitu jelas kau pahami. Selamat datang, mari kita dengarkan bahasa paling lembut yang Allah kirimkan kepada hati kita. Bab 1. Rasa sebagai bahasa pertama Allah. Dalam perjalanan panjang jiwa manusia, ada satu bahasa yang seringkali tidak disadari, namun menjadi cara pertama Allah menyentuh hati seorang hamba. Bahasa itu bukan suara, bukan penglihatan, dan bukan pula bayangan-bayangan yang muncul dalam pikiran. Ia adalah rasa yang hadir begitu lembut, kadang begitu samar, namun membawa pesan yang jauh lebih dalam daripada ribuan kata. Sebelum lidah belajar berbicara, sebelum akal mampu menyusun tafsir, Allah telah lebih dulu memperkenalkan dirinya lewat rasa yang muncul dari kedalaman ruh, seolah mengingatkan bahwa hubungan antara diri kita dan Pencipta sudah ada bahkan sebelum dunia kita pahami dengan logika. Ada momen-momen tertentu dalam hidup ketika kita merasakan ketenangan yang datang tanpa alasan. Ada saat-saat di mana hati tiba-tiba menjadi teduh, seolah ada belas kasih lembut yang turun dari tempat yang sangat dekat, meskipun manusia sering merasa jauh dari Tuhan. Getaran halus itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah memanggil kita untuk kembali menyadari siapa diri kita sebenarnya. Rasanya seperti disentuh tanpa terlihat, diingat tanpa suara, dan diarahkan tanpa paksaan. Ketika hati mulai menangkap sinyal itu, kita sebenarnya sedang merasakan sapaan Allah yang begitu halus, namun sangat nyata. Di sisi lain, Allah juga berbicara melalui rasa gelisah atau sempit. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengarahkan. Saat hati terasa berat meski segalanya tampak baik-baik saja, saat jiwa seperti tersesat padahal langkah terlihat benar, itu adalah pertanda bahwa Allah ingin kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri. Rasa sempit itu adalah lampu kecil yang dinyalakan agar manusia tidak berjalan terlalu jauh dalam kelalaian. Allah tidak menegur dengan keras, Dia menegur dengan rasa, sebab rasa adalah pintu yang tidak bisa dibohongi oleh pikiran ataupun oleh mulut. Dan ketika manusia mulai memahami bahwa setiap rasa, baik yang nyaman maupun yang menyempitkan dada, adalah bentuk komunikasi ilahi, ia memasuki ruang batin yang jauh lebih jernih. Tiba-tiba setiap ketenangan terasa seperti pelukan, setiap kegelisahan terasa seperti peringatan penuh kasih. Setiap kerinduan terasa seperti panggilan pulang dari Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Allah memberi tanda-tanda bukan dengan kebisingan, tetapi dengan sesuatu yang hanya hati dapat mendengarnya. Dan siapa yang mampu menangkap bahasa ini, ia akan mengenal Allah bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi sebagai kehadiran yang hidup dalam setiap detak rasa. Pada akhirnya, bahasa rasa adalah bukti bahwa Allah tidak pernah berjarak sejauh yang manusia bayangkan. Ia tidak menunggu kita di akhir perjalanan. Ia menemani kita di setiap langkah, setiap pilihan, setiap sunyi, setiap desah napas yang melewati dada. Jika manusia mampu berhenti, menenangkan batin, dan mendengarkan rasa itu dengan jujur, ia akan menemukan bahwa Allah lebih dekat daripada segala yang ia pikirkan. Bahwa semua rasa yang muncul tanpa alasan adalah cara paling lembut Allah memperkenalkan diri kepada hambanya. Dan dari sinilah perjalanan makrifat sejati bermula. Bab 2. Sunyi sebagai tempat Allah membuka hijab. Ada saat dalam hidup ketika dunia tiba-tiba terasa pelan, suara-suara sekitar meredup, pikiran melambat, dan hati seperti diajak masuk ke ruang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ruang itu bernama sunyi. Sunyi bukan sekadar tidak adanya suara, tetapi keadaan batin di mana Allah menyingkapkan sesuatu yang tidak bisa terlihat ketika manusia terlalu sibuk mengejar dunia. Dalam sunyi, pintu-pintu yang biasanya tertutup perlahan terbuka.
Hati menjadi lebih peka, jiwa menjadi lebih lembut, dan rasa menjadi lebih jujur. Sunyi adalah panggilan agar manusia kembali menyadari siapa yang selama ini mengatur langkahnya. Di dalam sunyi, manusia bisa merasakan pertemuan yang tidak terjadi secara fisik, tetapi terasa sangat nyata di dalam dada. Ada kalanya seseorang duduk sendiri tanpa tujuan, namun tiba-tiba merasakan keteduhan yang merembes dari dalam. Ia tidak tahu dari mana datangnya ketenangan itu, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang sedang menyentuh hatinya. Pada momen seperti itu, Allah sedang berbicara bukan dengan kata, tetapi dengan kehadiran. Kehadiran yang membungkus jiwa seperti cahaya lembut yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang dipanggil. Sunyi juga membuat manusia melihat sisi dirinya yang selama ini tertutup oleh keramaian. Dalam sunyi, seseorang dapat merasakan betapa rapuhnya ia, betapa banyak keinginan yang membebaninya, dan betapa sering hatinya mencari sesuatu yang tidak ia mengerti. Namun di saat kesadaran itu muncul, Allah menghadirkan rasa lega yang tidak datang dari luar. Rasa lega itu seperti pintu kecil yang dibuka dari dalam, menandakan bahwa Allah sedang memperkenalkan diri sebagai tempat kembali. Sebuah tempat yang tidak pernah menolak, meskipun manusia telah berkali-kali berpaling. Namun sunyi tidak selalu nyaman. Terkadang ia mengungkap hal-hal yang ingin kita sembunyikan dari diri sendiri. Ia menunjukkan kesalahan, luka, dan keresahan terdalam kita. Tapi justru melalui itulah Allah menyingkap hijab-hijab hati. Ia memperlihatkan apa yang selama ini perlu diperbaiki. Ia membersihkan bagian-bagian diri yang selama ini kita biarkan gelap. Dan ketika manusia mau menerima sunyi itu dengan lapang dada, kita akan menemukan bahwa teguran Allah yang datang melalui sunyi jauh lebih lembut daripada segala teguran manusia. Ketika seseorang akhirnya terbiasa bertemu sunyi, ia akan menyadari bahwa sunyi adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling halus. Di dalam sunyi, Allah mengajarkan kita untuk mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan hati. Ia mengajarkan bahwa dekat dengannya tidak memerlukan banyak kata, tidak membutuhkan bukti-bukti yang kasat mata. Cukup berhenti sejenak, menarik napas perlahan, dan membiarkan sunyi menyentuh batin. Sebab dalam sunyi Allah membuka hijab, memperkenalkan dirinya, dan menuntun manusia kembali pada fitrahnya. Sunyi adalah bisikan cinta yang hanya terdengar oleh jiwa yang siap untuk kembali. Bab 3. Ketika Allah menguatkan melalui rasa yang tidak terlihat. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat di mana manusia merasa mampu bertahan, padahal seluruh keadaan seharusnya membuatnya runtuh. Ada kekuatan yang muncul tiba-tiba, tanpa sumber yang jelas, seperti dorongan lembut yang mengangkat jiwa dari jurang keputusasaan. Kekuatan itu bukan milik kita, ia adalah sentuhan halus Allah yang hadir melalui rasa, bukan bentuk. Allah tidak selalu menguatkan dengan cara-cara besar, seringkali Dia menguatkan melalui getaran kecil dalam hati, yang membuat kita tetap berdiri saat seharusnya kita telah menyerah. Kadang kita tidak menyadari bagaimana kita bisa melewati masa sulit yang begitu panjang. Kita hanya tahu bahwa setiap kali kita hampir jatuh, ada rasa yang mendorong kita untuk bertahan sedikit lebih lama. Rasa itu seperti bisikan yang tidak berbunyi, tetapi kita memahaminya dengan sangat jelas. Seolah ada yang berkata, "Aku bersamamu, jangan takut." Itulah cara Allah memperkenalkan dirinya sebagai sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Bukan kekuatan yang membuat kita sombong, tetapi kekuatan yang membuat kita sadar bahwa kita selalu dijaga. Ada pula kekuatan yang muncul saat hati kita berdoa tanpa suara, ketika kita hanya menatap langit dengan mata yang basah, tanpa tahu apa yang harus diminta. Lalu tiba-tiba, dada terasa sedikit lebih lapang. Beban tidak hilang, tetapi terasa lebih ringan untuk dibawa. Itulah bentuk pertolongan Allah yang hadir tanpa tanda-tanda besar, namun jelas terasa dalam batin. Allah menurunkan kekuatan bukan untuk membuat kita hebat, tetapi untuk menyelimuti kita dengan belas kasih-Nya, agar kita tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil selalu ditemani oleh-Nya. Dan seringkali kekuatan itu muncul ketika manusia mengakui kelemahannya. Ketika kita mengatakan dalam hati, "Ya Allah, aku tidak mampu," justru disitulah kekuatan itu datang. Bukan karena kita tahu jalan keluarnya, tetapi karena Allah menggenggam hati kita
dan mengarahkan langkah tanpa kita sadari. Rasa kuat itu bukan hasil dari optimisme manusia, tetapi hasil dari kelembutan Tuhan yang tidak ingin hambanya hancur oleh kehidupan. Kekuatan itu hadir sebagai bukti bahwa Allah lebih dekat daripada masalah-masalah yang menakutkan kita. Pada akhirnya, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menghadapi segalanya sendirian. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk merasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Bahwa setiap napas yang kita tarik, setiap langkah yang kita tempuh, ada penjagaan Allah yang menyelimuti. Dan ketika seseorang mulai mengenali kekuatan yang datang dari rasa ini, ia tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih jujur kepada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa setiap ketegaran yang ia miliki adalah bentuk kasih sayang Allah yang terus mengalir, bahkan di saat ia merasa paling lemah. Bab 4, ketika rasa menjadi jalan pulang. Dalam keheningan yang paling sunyi, ada sebuah jalan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi selalu diketuk oleh hati. Jalan itu bukan hamparan langkah, bukan rentang jarak, tetapi sebuah ruang halus tempat rasa menjadi penuntun. Ketika seorang hamba berhenti mencari Allah melalui bentuk, suara, atau tanda-tanda luar, ia mulai menemukan bahwa setiap bisikan lembut dalam batinnya membawa arah yang sama, kembali kepadanya. Di titik itu, rasa bukan sekadar sensasi, melainkan sebuah kompas yang Allah letakkan agar manusia tidak pernah benar-benar tersesat, meskipun dunia tampak mengaburkan pandangannya. Kadang rasa itu muncul sebagai kerinduan yang tak mampu dijelaskan. Rasanya seperti ada sesuatu yang memanggil, namun tidak memiliki suara. Seperti ada tangan yang meraih, namun tidak memiliki bentuk. Itulah panggilan halus dari Allah kepada hati yang telah lama letih mencari tempat pulang. Rasa rindu itu bukan kelemahan, bukan kekosongan, tetapi tanda bahwa jiwa sedang kembali disadarkan. Bahwa ada satu hubungan yang tak pernah putus, meski manusia sering lupa mengingatnya. Kerinduan itu adalah bukti bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang pernah kita rasakan. Di saat lain, rasa itu muncul sebagai ketenangan yang datang tanpa sebab. Ketika hati tiba-tiba menjadi damai, padahal masalah belum selesai, jalan belum terbuka, dan langkah belum menemukan kepastian. Ketenangan seperti itu adalah tanda bahwa Allah telah turun melalui rasa, menyentuh bagian terdalam diri kita, dan berkata tanpa kata, "Aku bersamamu." Inilah ketenangan yang tidak bisa dicarikan penjelasan duniawi, karena ia bukan produk pikiran. Ia adalah kelembutan ilahi yang meresap perlahan, menghapus gelisah, dan menguatkan hati untuk tetap berjalan. Namun ada pula momen ketika rasa itu hadir sebagai peringatan halus. Bukan suara keras yang menegur, bukan hukuman yang menakutkan, tetapi sebuah dorongan lembut agar kita menjauhi sesuatu yang tidak baik bagi jiwa. Rasa tidak nyaman yang muncul tanpa alasan logis seringkali merupakan penjagaan Allah. Ia mengatur langkah hambanya agar tidak tergelincir, bahkan sebelum hamba itu tahu bahaya apa yang sedang menunggu. Disitulah kita belajar bahwa rasa adalah salah satu cara paling lembut yang Allah gunakan untuk menjaga, menuntun, dan mendidik hati. Dan pada akhirnya ketika kita belajar mempercayai rasa sebagai petunjuk yang datang darinya, hidup menjadi lebih jernih. Tidak lagi sekadar berjalan dengan kehendak manusia, tetapi mengikuti aliran lembut yang Allah arahkan dari dalam. Rasa itu perlahan menjadi cahaya yang menuntun, menjadi bisikan yang menenangkan, menjadi tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita walau sekejap pun. Karena sesungguhnya, ketika Allah memperkenalkan dirinya melalui rasa, Ia sedang menunjukkan bahwa hamba tidak berjalan sendiri, dan bahwa setiap langkah selalu berada dalam pelukan penjagaannya. Bab 5. Ketika rasa mengajari kita tentang kehadiran. Ada saat di mana seseorang duduk sendirian, tidak ada suara, tidak ada aktivitas, namun tiba-tiba muncul sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Seakan ada kehadiran yang menyelimuti, lembut, hangat, dan sangat dekat. Kehadiran itu tidak datang dari luar, tetapi bangkit dari kedalaman diri. Di momen seperti itu, manusia mulai menyadari bahwa Allah tidak selalu hadir melalui peristiwa besar atau tanda yang mencolok. Kadang, Dia hadir dalam bentuk rasa yang sangat halus.
Rasa yang membuat hati tahu bahwa ia sedang ditemani, meski tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Inilah kehadiran yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang sedang pelan dan terbuka. Rasa itu sering kali datang tanpa kita undang. Terkadang saat kita sedang menata napas setelah letih, atau ketika mata kita kosong menatap langit yang tenang. Ada sesuatu yang turun pelan-pelan, seperti kabut yang menyentuh lembut permukaan bumi. Ia tidak berwujud, tidak bersuara, tetapi membawa keteduhan yang sulit ditolak. Hati yang sebelumnya keras pun mulai melunak. Pikiran yang sebelumnya bising perlahan mereda. Kehadiran Allah melalui rasa membuat kita merasakan bahwa kita dijaga, didengarkan dan dipahami, bahkan tanpa kita mengucapkan apapun. Ada pula momen ketika kehadiran itu muncul sebagai pencerahan kecil. Bukan ilham besar yang mengubah hidup seketika, tetapi sebuah pemahaman sederhana yang jatuh ke hati secara alami. Misalnya ketika tiba-tiba kita sadar bahwa sesuatu yang kita kejar selama ini tidak mengandung keberkahan, atau ketika kita merasa yakin bahwa ada arah yang lebih baik untuk ditempuh. Pemahaman itu turun lembut, tidak memaksa, tidak menegur, seolah Allah berbisik dari balik rasa, inilah jalan yang lebih mendekatkanmu kepadaku. Begitulah caranya mengajarkan, tanpa suara, tanpa paksaan, tetapi dengan sentuhan yang menyentuh tempat paling dalam. Di lain waktu kehadiran itu datang melalui rasa yang menenangkan dari dalam dada, ketenangan yang seolah berkata bahwa apapun yang terjadi, semuanya berada dalam genggamannya. Rasa ini biasanya muncul setelah kita melewati kegelisahan yang panjang, atau setelah kita menyerahkan sesuatu sepenuhnya kepada Allah. Bukan karena masalahnya menghilang, tetapi karena hati mulai memahami bahwa ada zat yang lebih besar yang sedang mengatur semuanya. Ketika hati percaya, ketenangan tidak lagi dicari, ia datang sendiri sebagai hadiah dari kehadirannya. Dan ketika seseorang sudah mulai mengenal Allah melalui rasa seperti ini, ia tidak lagi bergantung pada bukti-bukti lahiriah untuk merasa dekat dengannya. Ia tidak lagi menunggu keajaiban, tidak lagi menunggu jawaban yang terlihat mata. Karena ia tahu bahwa Allah telah mengajarkan cara baru untuk merasakannya. Bukan melalui dunia, tetapi melalui hati. Kehadiran itu menjadi rumah, menjadi tempat pulang setiap kali letih, setiap kali hilang arah, setiap kali merasa sendiri. Dan di sanalah seorang hamba mulai memahami bahwa Allah tidak pernah jauh. Hanya kita yang sering terlalu bising untuk mendengar panggilan lembut dari rasa yang Dia kirimkan. Bab 6. Ketika rasa menjadi cahaya dalam gelapnya ujian. Ada masa ketika hidup terasa sempit, langkah terasa berat, dan hati terasa gelap, seolah tidak ada pintu keluar. Pada saat seperti itulah, banyak manusia merasa seakan Allah jauh, seakan mereka berjalan sendirian menembus malam yang panjang. Namun sesungguhnya, justru di tengah gelap itulah Allah sering memperkenalkan dirinya melalui rasa yang sangat halus. Bukan dalam bentuk jawaban yang langsung terlihat, tetapi dalam bentuk kekuatan lembut yang membuat kita tetap mampu berdiri. Kadang kita sendiri tidak mengerti dari mana kekuatan itu datang. Dan disitulah rahasia Allah berbisik melalui rasa. Dalam kesulitan yang menghimpit, tiba-tiba ada rasa ingin bertahan. Padahal logika berkata tidak mungkin. Hati berkata tidak sanggup. Tapi ada satu titik kecil yang tetap menyala di dalam diri. Cahaya kecil itu adalah tanda bahwa Allah tidak membiarkan hambanya runtuh. Ia tidak menunjukkannya dengan suara, tidak menampilkannya dengan wujud, tetapi cukup dengan satu rasa yang membuat kita berkata dalam hati, aku masih ingin melanjutkan. Cahaya sekecil itu, bila dijaga, mampu menerangi langkah yang paling gelap sekalipun. Kadang cahaya rasa itu muncul melalui keheningan batin yang tiba-tiba tercipta di tengah ributnya masalah. Kita mungkin masih menangis, kita mungkin masih bingung, tetapi ada ruang kecil dalam hati yang tiba-tiba terasa tenang. Seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan gelora di dalam dada. Ketenangan itu tidak datang dari kondisi luar, sebab keadaan belum berubah. Tetapi datang sebagai isyarat bahwa Allah sedang mendekap hati kita agar tidak pecah. Kehadirannya di tengah ujian sering terasa justru ketika semua hal dunia menjauh, tetapi rasa itu tetap mendekat. Ada pula rasa yang mengajari kita untuk melepaskan. Saat dunia memaksa kita menggenggam sesuatu yang sudah tidak lagi memiliki ruh, Allah menurunkan rasa yang perlahan-lahan membuat kita berani melepasnya.
Bukan dengan paksaan, tetapi dengan pemahaman yang meresap pelan. Bahwa apapun yang pergi, apapun yang berubah, apapun yang hilang, semuanya berada di bawah pengaturannya. Rasa ini bukan sekadar pasrah, tetapi penerimaan yang dalam. Penerimaan yang membuat hati berkata, "Jika ini yang engkau pilihkan untukku, maka aku percaya." Dan ketika ujian itu berakhir, atau bahkan ketika masih berlangsung tetapi hati sudah mulai mengerti, seseorang akan menyadari bahwa rasa yang Allah turunkan selama perjalanan ujian itulah yang sebenarnya menyelamatkannya. Bukan kekuatannya, bukan ilmunya, bukan dukungan luar, tetapi rasa lembut dari Allah yang membuat hati tetap hidup. Itulah sebabnya banyak orang yang setelah melewati badai besar justru merasa lebih dekat kepada Allah. Karena mereka menyadari bahwa di tengah gelapnya ujian, Allah hadir bukan sebagai bayangan, bukan sebagai suara, tetapi sebagai cahaya rasa yang menuntun langkah secara perlahan, namun pasti. Bab 7. Ketika rasa menuntun kita untuk mengenal diri. Ada saat di mana seseorang mulai menyadari bahwa perjalanan mengenal Allah selalu berjalan beriringan dengan perjalanan mengenal diri. Dan seringkali, pintu untuk mengenal diri itu bukan pikiran, bukan pengalaman, bukan nasihat dari luar, tetapi sebuah rasa yang muncul begitu halus dari kedalaman batin. Rasa itu seperti cermin yang Allah letakkan di dalam diri, agar seseorang bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. Bukan siapa yang dunia lihat, bukan siapa yang ia pura-purakan, tetapi siapa dirinya di hadapan Allah. Di momen seperti ini, rasa menjadi jembatan yang menghubungkan seorang hamba dengan kejujuran paling dalam. Kadang rasa itu hadir dalam bentuk kepekaan terhadap gerak hati sendiri. Kita mulai merasakan ketika hati tersinggung, ketika ego membesar, ketika niat mulai bergeser. Hal-hal yang dulu terasa biasa, kini mulai menggelitik hati dengan lembut, seakan memberi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Itu bukan rasa bersalah yang menekan, bukan rasa takut yang mengancam, melainkan sebuah sentuhan halus yang mengajari. Lihat ke dalam, perhatikan apa yang sedang tumbuh di hatimu. Disinilah Allah sedang mengarahkan mata batin kita, agar tidak hanya melihat dunia di luar, tetapi melihat dunia yang lebih luas di dalam diri. Ada pula rasa yang membuat kita sadar akan kelemahan-kelemahan kita sendiri. Kelemahan yang dulu mungkin tersembunyi di balik kesibukan, di balik pencapaian, di balik topeng yang kita pasang setiap hari. Namun ketika Allah membuka pintu rasa, kelemahan itu muncul bukan untuk membuat kita malu, tetapi untuk mengajak kita pulang. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak diciptakan untuk kuat sendirian. Bahwa ada ruang dalam diri yang memang Allah biarkan rapuh agar kita selalu memiliki alasan untuk kembali kepadanya. Rasa ini membuat seseorang merasakan kerendahan hati yang menenangkan, bukan yang merendahkan diri. Kemudian muncul rasa yang lebih dalam. Rasa ingin menjadi lebih baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Keinginan itu tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, dan tidak muncul sebagai pencitraan rohani. Ia datang dari bagian diri yang paling jernih, seakan Allah menyalakan lentera kecil dalam jiwa, lalu lentera itu mulai menerangi niat-niat, pilihan-pilihan, dan langkah-langkah kita. Kita mulai memilih kebaikan bukan karena dilihat orang, tetapi karena hati terasa lebih luas ketika melakukannya. Inilah tanda bahwa Allah sedang memperhalus jiwa melalui rasa yang Ia turunkan perlahan. Dan pada akhirnya, ketika seseorang mulai mampu membaca rasa-rasa di dalam dirinya, ia pun mulai mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Seorang hamba yang dicintai, dijaga, dididik, dan dibimbing melalui cara-cara halus yang tidak selalu terlihat mata. Di titik itu manusia memahami bahwa mengenal diri bukan perjalanan ego, tetapi perjalanan kembali kepada Tuhan. Semakin ia mengenal isi hatinya, semakin ia mengenal kehadiran Allah di balik setiap geraknya. Dan semakin ia memahami rasa yang Allah titipkan, semakin ia menyadari bahwa dirinya tidak pernah berjalan tanpa bimbingan. Bab 8. Ketika rasa menjadi bahasa cinta dari Allah. Ada kalanya seseorang merasakan sesuatu yang begitu lembut di dalam hatinya. Sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi begitu jelas dipahami oleh jiwa. Rasa itu hadir bukan sebagai perintah, bukan sebagai teguran,
tetapi sebagai kehangatan yang menyelimuti batin tanpa sebab yang terlihat. Di momen seperti ini, seseorang mulai memahami bahwa Allah memiliki bahasa cintanya sendiri. Bahasa yang tidak diucapkan melalui suara, tidak ditulis melalui teks, tetapi ditanamkan langsung ke hati dalam bentuk rasa yang menghidupkan. Inilah komunikasi paling halus antara Tuhan dan hambanya. Kadang rasa cinta itu muncul sebagai kenyamanan yang tiba-tiba ketika hati sedang patah atau letih. Hanya sekejap tetapi cukup untuk membuat seseorang merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ia datang seperti angin lembut yang menyentuh pipi, seperti cahaya redup yang masuk melalui celah kegelapan. Allah tidak selalu menghapus luka kita secara instan, tetapi Dia menurunkan rasa yang membuat hati mampu bertahan. Ketenangan yang datang dalam keadaan sedih adalah bukti bahwa cintanya bekerja dari dalam sebelum tampak dari luar. Ada pula rasa yang membuat hati ingin kembali dekat kepadanya. Bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tetapi karena ada tarikan lembut yang sulit ditolak. Seolah Allah mendekat dan berkata pelan, "Kembalilah kepadaku." Rasa rindu seperti ini tidak muncul tanpa sebab. Ia adalah tanda bahwa Allah sedang membuka pintunya dan mengundang kita masuk. Bahkan ketika seseorang merasa telah jauh, telah kotor, atau telah melakukan banyak kesalahan, Allah tetap mengirimkan rasa rindu itu sebagai bukti bahwa cintanya lebih besar daripada jarak yang manusia ciptakan sendiri. Terkadang cinta itu turun dalam bentuk perlindungan yang tidak terlihat. Misalnya ketika seseorang hampir melakukan sesuatu yang merusak dirinya, lalu tiba-tiba muncul rasa tidak nyaman, rasa berat, atau dorongan halus untuk berhenti. Itulah cara Allah menjaga hambanya tanpa menakut-nakuti, tanpa memaksa, tetapi dengan cinta yang lembut. Dia tidak membiarkan seseorang terjatuh terlalu jauh sebelum mengirimkan rasa untuk menghentikan langkahnya. Dan ketika seseorang peka, ia akan menyadari bahwa penjagaan seperti ini bukan kebetulan, tetapi bentuk kasih sayang yang amat dalam. Di puncak semua itu, seseorang akhirnya memahami bahwa rasa yang datang dari Allah selalu membawa kebaikan, meski bentuknya berbeda-beda. Ada rasa yang menenangkan, rasa yang menegur, rasa yang menguatkan, dan rasa yang memanggil. Semuanya adalah bagian dari cinta yang tidak pernah putus. Dan ketika seseorang telah merasakan bahasa cinta ini, ia akan memiliki hubungan yang berbeda dengan Allah. Bukan hubungan yang dibangun karena ketakutan, tetapi karena kedekatan. Bukan hubungan yang dicari melalui kepintaran, tetapi melalui kepekaan hati. Rasa itu menjadi bukti bahwa Allah mencintai hambanya dengan cara yang paling lembut dan paling pribadi. Bab 9, ketika rasa membimbing kita untuk berserah. Ada momen dalam hidup ketika seseorang merasa telah melakukan segala yang ia mampu. Ia sudah berusaha, sudah memikirkan berbagai cara, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil masih saja belum terlihat. Di saat seperti itu, banyak hati mulai goyah, mulai bertanya-tanya, bahkan mulai letih menunggu. Namun justru di ruang keletihan itulah Allah sering menurunkan sebuah rasa yang begitu lembut, rasa ingin berserah. Bukan rasa menyerah, bukan putus asa, melainkan rasa yang membawa kita pada pemahaman bahwa apapun yang terjadi, semuanya ada dalam kendalinya. Rasa ini turun pelan, seperti angin sepoi-sepoi yang membelai hati yang sedang rapuh. Kadang rasa berserah itu datang setelah jiwa berjuang terlalu keras. Saat pikiran sudah kehabisan jawaban, saat tubuh sudah tidak mampu lagi memaksakan diri, tiba-tiba muncul satu rasa yang berkata, biarkan Allah yang menyelesaikan. Rasa ini tidak muncul dari kelemahan, tetapi dari kedewasaan rohani. Seakan Allah ingin menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan untuk berusaha, tetapi hasilnya tetap ada di tangannya. Ketika seseorang menerima hal ini dengan tulus, beban di pundaknya mulai terangkat. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi memikulnya sendirian. Ada pula rasa berserah yang muncul sebagai kelegaan mendalam. Rasa lega itu tidak datang dari perubahan keadaan luar, tetapi dari perubahan dalam batin. Ketika seseorang benar-benar menyerahkan segala yang ia tidak pahami kepada Allah, tiba-tiba dadanya terasa lebih lapang. Air mata yang sebelumnya jatuh karena takut kini berubah menjadi air mata yang jatuh karena pasrah. Perbedaan keduanya halus, tetapi sangat terasa.
Rasa lega itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada siapa saja yang akhirnya mampu meletakkan egonya dan membiarkan kehendaknya memimpin perjalanan. Di waktu lain, rasa berserah muncul bersama keyakinan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Keyakinan bahwa apapun yang Allah pilihkan, itulah yang terbaik. Keyakinan bahwa keterlambatannya bukan penolakan, tetapi perlindungan. Keyakinan bahwa sesuatu yang hilang bukan hukuman, tetapi pemurnian. Ketika keyakinan ini tumbuh dalam hati, seseorang mulai belajar untuk tidak memaksa jalan dunia dan lebih memilih mengikuti arah yang Allah tunjukkan melalui ketenangan rasa. Inilah titik di mana seseorang mulai menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan, tetapi tergantung pada kepercayaannya kepada Allah. Dan pada akhirnya, ketika seseorang telah merasakan makna berserah secara mendalam, ia tidak lagi takut pada masa depan, tidak lagi gelisah menghadapi ketidakpastian, karena ia tahu ada zat yang lebih mencintainya daripada dirinya sendiri, yang lebih memahami kebutuhannya daripada pikirannya sendiri. Rasa berserah itu membuat seseorang berjalan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Sebab di balik setiap rasa yang mengajak kita untuk pasrah, sesungguhnya ada cinta Allah yang sedang memeluk hati kita, agar kita tidak tersesat dalam usaha dan tidak tenggelam dalam kecemasan. Bab 10. Ketika rasa menjadi jalan untuk mengenal Allah lebih dalam. Ada titik dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai memahami bahwa setiap rasa yang datang dari Allah bukan sekadar pesan, bukan sekadar tanda, tetapi merupakan jalan. Jalan yang tidak dilalui dengan kaki, tetapi dengan hati yang semakin lembut dan semakin peka. Pada tahap ini seseorang mulai menyadari bahwa perjalanan mengenal Allah tidak selalu membutuhkan kata-kata, tidak harus disertai dalil panjang, tidak selalu melalui penjelasan rasional. Kadang perjalanan itu justru digerakkan oleh rasa yang menuntun, merangkul, dan memurnikan jiwa. Rasa itulah yang menjadi pintu pembuka bagi kedalaman makrifat. Kadang rasa yang turun itu begitu halus seperti desiran kecil yang menyentuh hati, membuat seseorang tiba-tiba ingin berdiam sejenak, menarik napas pelan, lalu menundukkan kepala. Di saat itu hatinya sedang dipanggil untuk hadir. Rasa ini bukan sekadar ketenangan biasa, tetapi undangan lembut dari Allah agar hambanya berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia. Disebutkan bahwa ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling lembut, Dia tidak mengirimkan suara atau mimpi, tetapi rasa yang membuat hati ingin kembali mendekat. Inilah tanda bahwa seseorang sedang dibimbing menuju pemahaman yang lebih dalam. Ada pula rasa yang membuat hati ingin sujud, meski tubuh masih diam di tempatnya. Keharuan yang muncul begitu tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, tanpa sebab dari luar. Saat rasa ini muncul, seseorang merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seakan ia sedang dipertemukan dengan bagian terdalam dari dirinya sendiri. Bagian yang selama ini hanya Allah yang mengetahuinya. Keharuan itu bukan kelemahan, tetapi bukti bahwa jiwa sedang disentuh oleh kehadirannya. Dan ketika hati tersentuh, ia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya yang sedang mengajaknya mendekat. Di tahap yang lebih dalam lagi, rasa itu menjadi cahaya batin yang tidak pernah padam. Ia menerangi niat, menuntun keputusan, bahkan membentuk akhlak. Seseorang mulai menghindari sesuatu bukan karena takut dosa, tetapi karena hatinya tidak enak. Ia mulai memilih sesuatu bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hatinya terasa lebih lapang. Begitu halus Allah mendidik hambanya melalui rasa, hingga ia berubah tanpa disadari, menjadi manusia yang lebih jernih, lebih damai, dan lebih penuh cinta. Inilah buah dari perjalanan rasa, perubahan yang datang dari dalam, bukan dari kepura-puraan. Dan pada akhirnya, seseorang yang telah melewati perjalanan panjang bersama rasa yang Allah titipkan akan sampai pada pemahaman yang paling lembut, bahwa Allah tidak pernah jauh, tidak pernah diam, tidak pernah meninggalkan. Ia selalu hadir, selalu berbicara, selalu menuntun, hanya saja bahasanya terlalu halus untuk ditangkap oleh pikiran, tetapi selalu dapat dirasakan oleh hati yang tenang. Dengan menyadari ini, perjalanan hidup tidak lagi sekadar tentang memahami dunia, tetapi tentang memahami tanda-tanda yang Allah letakkan di dalam diri. Dan di titik itu, seseorang mengerti bahwa
Ketika Allah memperkenalkan dirinya melalui rasa, itulah bentuk kedekatan yang paling suci dan paling indah. Dan akhirnya, setelah semua perjalanan batin ini, kita belajar satu hal, bahwa Allah tidak selalu menghadirkan dirinya melalui tanda besar. Kadang, dia cukup menurunkan rasa yang menenangkan, yang memanggil, yang menjaga, dan yang mengembalikan kita kepadanya. Semoga hati kita selalu peka untuk mendengar bisikan lembut yang datang dari Dia yang paling dekat.